Di tengah gemerlap kota modern yang tak pernah tidur, Hong Kong menjadi bagian penting sebagai destinasi utama di kawasan Asia. Tak lagi sekedar simbol belanja dan kemewahannya. Kini Hong Kong juga bukan hanya sekedar kota di antara gunung dan laut, tapi juga jembatan antara cahaya gemerlap dunia dan napas rohani yang harmonis, saling mengerti dan saling menyapa. Saat ini Hong Kong semakin terbuka bagi seluruh wisatawan global, bahkan wisatawan Muslim yang akan singgah ke sana. Menelusuri warna Islam di Hong Kong tentu saja tak lepas dari eksistensi tempat-tempat ibadahnya. Mulai dari ruang-ruang kecil yang disulap menjadi tempat sholat, musola-musola yang dibangun di titik-titik ikon wisata, hingga masih berdiri tegaknya masjid tertua di kota ini. Saya akan mengajak traveler untuk mengunjungi dua masjid di Hong Kong yang tidak hanya besar, namun menjadi pusat kajian hingga rendezvous bagi warga komunitas Muslim dari seluruh penjuru Hong Kong. Pertama, tentu saja Masjid Jamia yang merupakan masjid tertua di Hong Kong. Saat ini kita menuju Masjid Jamia yang masih ada di Hong Kong Island. Kita harus turun menaiki tangga manual karena di sini ada eskalator yang lumayan unik kalau kita mau ke Masjid Jamia, yaitu eskalator mid level. Kenapa unik? Karena kalau masih di bawah jam 10, eskalatornya hanya melayani arah yang ke atas bukit. Sementara masjidnya ada di pertengahan, jadi tadi kita harus jalan dari atas lereng bukit menuju ke titik ini untuk menuju ke Jamia Mosque. Yuk. Masjid Jamia yang merupakan masjid tertua di Hong Kong. Ia merupakan saksi pertama sejarah iman di tengah Hong Kong. Jarak tempuh dari Hotel The Mira tempat saya menginap di kawasan Tsim Sha Tsui menuju Masjid Jamia hanya sekitar 35 menit saja menggunakan mobil. Masjid Jamia berlokasi di Jalan Shelley nomor 30 Central Hong Kong Island. Ia terselip seperti doa yang tidak ingin terlihat di antara padatnya pusat pemukiman di lereng bukit mid-levels. Memasuki gerbang Jamia, rasanya kita seperti diajak melangkah dalam perjalanan ke masa lampau. Jamia adalah masjid pertama Hong Kong yang bangunannya sudah ada sejak tahun 1840-an. Lalu pada tahun 1915, ia mengalami perluasan dengan sumbangan dari seorang pedagang Bombay, Haji Muhammad Esak Elias, untuk menggantikan masjid lama di lokasi yang sama. Persis di samping saya adalah Masjid Jamia Hong Kong. Ini merupakan masjid tertua di Hong Kong, didirikan 1840. Dan mengalami perluasan di 1915. Lalu ada beberapa renovasi kecil yang mungkin terakhir kali direnovasi sekitar 41 tahun lalu. Jadi beginilah bentuknya. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Bangunan bersejarah grade 1 ini juga dikenal sebagai Candi Laskar, berbentuk persegi panjang dengan pintu masuk utama serta jendela melengkung bergaya Arab pada semua sisinya. Masjid lama di lokasi tersebut dibangun untuk menyediakan tempat ibadah bagi umat Muslim yang sebagian besar berasal dari semenanjung India dan berprofesi sebagai pedagang, pelaut, tentara, polisi, dan penjaga penjara. Seiring dengan bertumbuh pesatnya komunitas Muslim di Hong Kong, masjid lama tersebut pun kemudian dibongkar dan digantikan oleh Masjid Jamia yang kini berdiri dan dapat menampung sekitar 400 jamaah.
Di Masjid Jamia, kami mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan Imam Masjid Hong Kong, Mufti Muhammad Arsyad. Kami berbincang soal dukungan masjid bagi kemajuan wisata halal di Hong Kong, hingga bagaimana perannya bagi kehidupan harmonis antara komunitas Muslim lokal dengan warga non-Muslim lainnya. Actually, we are we encourage to issue the halal certificate. We have less distraction. Indeed, we take care. The things must be halal, and the source of the food must be halal. But we have some relaxation as compared to the other countries. Like here, because we are only few in numbers, that is why any restaurant which is serving halal food, then we issue them halal certificate. So our halal certificates are mostly three types. One that is complete halal, in which they don't serve any liquor, no wine. So that is called the complete halal certified restaurant. And second, halal kitchen. So some restaurant, they have non-halal items, but their kitchen is only for halal food. So we used to issue them the halal friendly certificate. And the third is halal availability, like a big hotel, 5-star, they have no demand of halal food all the time, but they have the facility to prepare in a separate kitchen for the halal customers, for the customer who seeks the halal food. So we used to issue them halal availability certificate. So these three types of certificate we are issuing, so that the Muslim, the visitor Muslim should have the facility of having halal food. Selanjutnya saya dan teman-teman mengunjungi masjid kedua yang terletak di pusat kota Hong Kong. Masjid Kowloon yang juga berperan sebagai Islamic Center di Hong Kong. Kemarin kita sudah ke masjid tertua di Hong Kong. Sekarang kita bergeser ke tengah kota untuk melihat isi Masjid Kowloon Islamic Center. Yuk. Letak Masjid Kowloon sangat strategis, tepat di persimpangan Nathan dan Hai Phong Road di tengah kawasan pusat perbelanjaan Tsim Sha Tsui. Masjid Kowloon menjulang dengan 4 menara setinggi 11 meter. Lantai marmernya bersinar. Ia tak sekedar sebuah pusat ibadah, namun juga pendidikan dan wadah berkumpulnya komunitas Muslim. Masjid Kowloon dan Islamic Center masih menjadi masjid terbesar di Hong Kong. Ia mampu menampung hingga 3.500 orang dalam sekali waktu. Seluruh bangunan dilengkapi pendingin ruangan, dan masjid ini adalah salah satu tengara Islam paling ikonik di Hong Kong. Menyelami salah satu sisi wisata halal Hong Kong, sebuah perjalanan yang tidak hanya mengisi mata, namun juga jiwa, dan cerita ini belum berakhir di sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.